Halo semuanya, selamat datang di Management Discussion Club. Kenalin, nama gue Himawan Rahardika, angkatan 2018, jurusan manajemen. Jadi di sini gue udah dapet soal manajemen keuangan 2018 dan 2019, dan gue bakal ngebahas soalnya satu persatu. Jadi sistemnya itu gue bakal bacain dulu soalnya, abis itu baru dibahas bareng-bareng gitu ya. Langsung aja nih ke soal teori. Anyway, kalau misalnya soal teori ini jawaban dari gue itu kayak kurang lengkap atau segala macam, kalian bisa cari di internet, itu banyak banget literasi-literasi yang ngebahas tentang merger, segala macam teori-teori, oke? Yaudah langsung aja ke soal nomor 1. Soalnya adalah jelaskan perbedaan antara merger paksa atau hostile merger dan bersahabat atau friendly merger. Oke, jadi jawaban yang udah gue dapet, perbedaannya adalah hostile merger atau biasa disebut dengan pengambil alihan secara paksa adalah suatu tindakan akuisisi yang dilakukan secara paksa yang biasanya dilakukan dengan cara membuka penawaran atas saham perusahaan yang ingin dikuasai di pasar modal dengan harga di atas harga pasar. Pengambil alihan secara paksa biasanya diikuti oleh pemecatan karyawan dan manajer untuk diganti orang baru untuk melakukan efisiensi pada operasional perusahaan. Hostile merger ini disebabkan karena manajemen perusahaan tidak mendapatkan kata sepakat dari perusahaan yang akan diakuisisi. Perusahaan yang terlibat hostile biasanya manajemen akan melakukan strategi untuk melindungi perusahaan dari pengambil alihan paksa tersebut. Sedangkan untuk friendly merger, ini terjadi apabila perusahaan menjadi target pengambil alihan menerima dengan baik proposal pengambil alihan, sehingga proses merger dikatakan bersahabat atau friendly. Oke, lanjut ke teori nomor 2. Soalnya adalah jelaskan perbedaan yang terdapat di antara teori irrelevansi dividen, teori burung di tangan, dan teori referensi pajak. Untuk teori irrelevansi dividen, menurut teori ini sebuah perusahaan ditentukan oleh laba sebelum pajak atau earning before interest dan tax, dan kelas risiko perusahaan. Nilai perusahaan tidak ditentukan oleh persentase laba yang dibagikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Jadi teori dividen tidak relevan menyatakan bahwa pembayaran dividen itu tidak berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan. Kemudian teori bird in a hand. Teori ini menyatakan bahwa dividen lebih memiliki kepastian daripada 1000 capital gain di udara. Kebalikan dari teori relevansi dividen, karena teori ini lebih menyukai mendapatkan dividen. Untuk teori referensi pajak, teori ini menyatakan investor lebih suka menerima capital gain daripada dividen karena capital gain memiliki tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak dividen. Lanjut ke soal teori nomor 3. Mengapa tanggal X dividen penting bagi investor? Jadi X dividen adalah tanggal di mana pembeli saham pada tanggal ini tidak akan mendapatkan bagian dividen yang dibagikan. Kenapa penting bagi investor? Karena bagi investor yang memiliki sifat yang sejalur dengan teori bird in a hand, maka investor dapat memastikan untuk membeli saham sebelum tanggal X dividen atau disebut tanggal CAM dividen. Oke. Lanjut ke nomor 4 teori. Soalnya adalah jelaskan perbedaan merger kongenerik dengan merger konglomerat, serta dengan contoh perusahaan yang melakukan hal tersebut. Nah, untuk konglomerat merger atau merger konglomerat, untuk merger kongenerik itu merupakan perusahaan yang melakukan merger atau penggabungan perusahaan yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam kesamaan sifat produksi, namun bukan tergolong produsen pada suatu produk yang sama atau horizontal, dan bukan pula perusahaan yang memiliki hubungan antara produsen supplier atau vertikal. Sedangkan merger konglomerat merupakan penggabungan antar dua perusahaan atau bahkan lebih
yang sama sekali tidak memiliki kaitan langsung antara bidang usaha perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Oke, tadi soal teori udah, sekarang kita lanjut ke soal penghitungan atau soal kasus. Di sini kita masuk ke soal yang pertama dulu. Ada PT Cakra Transportasi sedang mempertimbangkan dua peralatan, yaitu sebuah truk dan sistem control overhead dalam anggaran modal tahun ini. Kedua proyek itu adalah independen. Arus kas keluar untuk truk adalah 17.100 dan untuk katrol adalah 22.430. Biaya modal perusahaan adalah 14%. Arus kas setelah pajak termasuk penyusutan adalah sebagai berikut. Jadi ini ada datanya tahun 1 sampai ke 5. Kebetulan untuk yang truk itu sama arus kasnya 5.100 sampai tahun ke-5 dan juga katrol sama ke bawah sebesar 7.500. Pertanyaannya adalah hitunglah IRR, NPV, dan MIRR setiap proyek serta tunjukkan keputusan untuk menerima atau menolak setiap proyek tersebut. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tadi diketahuinya udah ada, sekarang kita tinggal cari metode penghitungannya. Anyway, gue tuh lebih seneng ngerjain NPV-nya dulu ketimbang IRR-nya dulu. Karena kenapa? Karena untuk menghitung IRR, kita butuh data dari NPV. Gitu ya, jadi kerjain NPV dulu, baru dilanjutin oleh IRR. Oke, jadi di sini gue mau ngerjain yang NPV-nya dulu. Di sini ada tabel, ada kolom tahun, cash flow truck, cash flow katrol, discounted factor, yaitu 14%. Ada juga discounted cash flow truck, yang terakhir discounted cash flow katrol. Untuk yang tahunnya itu 5 tahun, sama kayak yang disebutin di soal. Tapi kita tambahin tahun nolnya, tahun saat kita melakukan investasi. Untuk yang cash flow truck itu udah tertera di soal bahwa pembelian truk itu 17.100 dan cash flow untuk truk itu 5.100 dan sampai tahun kelima itu sama 5.100. Ada di soal. Kemudian untuk cash flow katrol juga sama, ada di soal. Untuk pembelian katrol itu harganya 22.430 dan untuk tahun 1 sampai tahun kelimanya 7.500 juga udah tertera di soal. Oke. Kemudian discounted factornya. Oke. Nah, untuk discounted factornya ini ada dua cara. Kalian bisa menghitung sendiri dengan rumus, atau kalau kalian mau gampang, kalian tinggal cari di Google, ada namanya tabel PVEF atau PVEF atau Present Value Interest Factor. Itu tinggal kalian download. Di situ udah tertera gitu, udah ada tabelnya. Jadi kalian tinggal masukin tanpa harus ngitung. Cuman karena tabelnya itu terbatas angka persentasenya, jadi di sini gue mau ngitung discounted factor 14%-nya. Jadi cara ngitungnya itu ada rumusnya, discounted factor sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Maksudnya gimana? Ini gue kasih contoh penghitungannya 1. Gue mau ngitung discounted factor yang tahun pertama. Jadi bisa lo lihat 1 kita masukin dibagi 1 ditambah I-nya itu dari 14%, tapi gue ubah menjadi desimal menjadi 0,14. Terus dipangkatin N-nya itu adalah tahunnya, yaitu tahun pertama, karena gue ngitungnya tahun pertama. Sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 0,14, 1,14, maka 1 tetap sama 1,14. 1 dibagi 1,14 sama dengan 0,877. Masukin. Sama penghitungan seterusnya ke bawah, kayak gini juga, cuman pangkatnya yang berbeda gitu ya. Nah, udah dapet discounted factornya. Sekarang yang kita lakukan adalah mengkalikan cash flow dengan discounted factor untuk mendapatkan discounted cash flow. Oke, caranya 17.100, kita ngerjain yang truk dulu. 7.100 dikali dengan 1, hasilnya 17.100. 5.100 dikali 0,877, hasilnya 4.474. Seterusnya dihitung hingga ke bawah. Setelah dihitung,
Ini kita jumlahkan 4.424 ditambah 3.924 terus ke bawah sampai tahun kelima yaitu 2.649. Habis itu dikurangi dengan 17.100 karena 17.100-nya angkanya negatif. Oke. Nanti hasilnya adalah 409. Sama dengan discounted untuk katrol itu kita kalikan dulu dengan discounted factor untuk dapetin discounted cash flow katrolnya. Setelah itu kita jumlahin. Oke, habis dijumlahin nanti hasilnya adalah 3.318. Terus di soal juga diminta keputusannya gimana gitu kan. Nah, berdasarkan NPV penghitungannya menggunakan biaya modal sebesar 14%. Kedua proyek pembelian peralatan investasi dalam hal ini truk dan katrol menunjukkan nilai yang positif, teman-teman. Yaitu untuk NPV truk sebesar 409, sedangkan untuk NPV katrol sebesar 3.318. Karena proyek ini bersifat independen, by the way tadi udah disebutin di soal proyek ini bersifat independen, maka kedua proyek layak untuk dieksekusi. Jadi buat lo yang belum tahu, maksud dari proyek independen adalah gimana? Jadi kalau misalnya suatu proyek independen, itu NPV-nya bisa lo ambil dua-duanya, proyeknya bisa lo ambil dua-duanya selama proyek itu positif. Tapi kalau misalnya proyeknya itu bersifat mutually exclusive, maka proyeknya itu yang diambil harus salah satu, which is yang harus lebih besar. Kalau misalnya dalam kasus ini proyeknya adalah mutually exclusive, maka yang diambil adalah proyek katrol. Oke, bisa dipahami ya. NPV udah kita hitung, sekarang kita hitung IRR-nya. Nah, jadi kayak udah yang gue bilang tadi, rumus IRR itu membutuhkan data dari NPV. Oke. Yaitu rumus IRR adalah I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 min NPV2 dikali I2 dikurang I1. Oke. Nah, NPV1 dan I1 kita udah dapat. Sekarang kita tinggal cari NPV2 dan I2-nya. Oke, gimana cara nyarinya? Di sini udah gue bikinin tabel juga. Oh ya, catatan buat ngitung IRR ini, NPV-nya itu harus dalam bentuk negatif. Kita harus nyari NPV dalam bentuk negatif. Gimana cara nyarinya? Tentu kita nyarinya dengan cara coba-coba ngitung discounted factor-nya. Oke. Gimana sih caranya buat dapetin NPV yang negatif? Yaitu discounted factor-nya itu harus lebih dari 14%. Ya, harus lebih besar dari 14%. Di kasus ini gue ambil aja 25%. Ya. Sama aja ngitungnya kayak tadi, cash flow truk itu dari soal, cash flow katrol juga dari soal. Nah, discounted factor-nya juga cara ngitungnya sama, atau kalau misalnya lo mau ngambil dari tabel juga bisa. Di sini gue ambil 25%, udah dapet, abis itu dikalikan. Sama cara ngerjainnya, dikalikan. Nanti hasilnya itu dijumlah. Nah, di sini nanti ketahuan hasilnya udah minus nih. Karena discounted factor itu lebih besar dari 14%. Oke. Di sini nilainya 3.385. Untuk yang discounted cash flow katrolnya itu minus 2.260. Oke. Kita udah dapat NPV 2-nya dan kita udah nebak I2-nya yaitu 25%. Oke. Untuk IRR-nya kita hitung yang truk dulu. Oke. IRR truk sama dengan I1-nya itu 14% dari NPV 1. Terus ditambah NPV 1-nya 49 dibagi NPV 1-nya 109 dikurang negatif 3.385 dikali I2-nya 25% dikurang I1-nya 14%. Oke. IRR truk sama dengan 14% ditambah 409 dibagi 3.793 dikali 11%. 25 kurang 14. Jadi cara ngitungnya itu yang 409 dibagi 3.793 dikali 11%-nya dulu. Nanti hasilnya itu adalah 1,19%.
Nah, jadi IRR-nya itu ditambah aja 14 ditambah 1,19, nanti hasilnya adalah 15,19%. Itu adalah IRR truknya. Sekarang kita lanjut ke IRR katrol. Sama aja rumusnya, tinggal kita masukin aja I1-nya itu 14% ditambah NPV1 katrol adalah 3.318 dibagi NPV1-nya katrol yaitu 3.318 dikurang negatif 2.260 dikali 25 dikurang 14. Sama aja ngitungnya, dibagi dulu abis itu dikali 11%. Nanti hasilnya adalah 6,54%, kemudian ditambah sama 14%. IRR katrol sama dengan 20,54%. Berdasarkan perhitungan IRR, keputusannya adalah kedua proyek itu diambil. Oke, kenapa kedua proyek itu diambil? Karena proyek lebih besar daripada nilai biaya modalnya, weighted average cost of capital, yakni atau WACC, yakni 14% gitu. Untuk proyek truk itu IRR-nya menunjukkan hasil 15,19% dan untuk proyek katrol menunjukkan IRR sebesar 20,54%. Oke. IRR udah selesai. Sekarang kita ngerjain MIR. MIR juga sama, cara cara ngitungnya gue pakai tabel. Ada cash flow truknya juga sama, cash flow katrolnya juga sama. Tapi yang membedakan di sini adalah MIR itu menggunakan terminal value, bukan menggunakan present value. Oke. Di sini lo harus perhatiin juga nih di discount factor atau DF-nya. Itu rumusnya beda. Kalau tadi NPV 1 per 1 plus I, tapi kalau di sini nggak pakai 1 per, langsung aja 1 plus 14% pangkat T tahunnya. Cuman cara ngitungnya itu berbeda nih teman-teman. Jadi cara ngitungnya itu dari bawah ke atas. Gue kasih contoh deh. Di sini gue ada dua contoh, yaitu gue pengen ngitung discounted terminal value-nya untuk tahun kelima dan tahun keempat. Gue ngerjain dulu tahun kelimanya, yaitu 1 ditambah 0,14 dari 14% pangkat 0 yaitu 1. Abis itu terminal value factor tahun keempatnya sama dengan 1 ditambah 0,14 dipangkatin 1 sama dengan 1,14. Jadi kerjainnya dari bawah ke atas, dan untuk pangkatnya ini dari bawah itu dari yang terkecil ke terbesar. Jadi ngerjainnya dari bawah ke atas ya teman-teman, supaya nggak salah. Nah, yang pembeda di sini tuh cuman discounted factornya aja. Selanjutnya tuh sama, tinggal kita kaliin aja nih. Kayak cash flow truk itu dikaliin, habis itu tetap sejumlah 17.100. Terus ke bawah nanti kita dapetin terminal value-nya itu adalah sebesar 16.612 untuk yang truk, dan untuk katrol itu sebesar 27.146. Oke, gitu ya. Nah, kita udah dapetin terminal value-nya. Sekarang yang mau kita kerjain adalah nyari MIRR-nya. Untuk nyari MIRR, rumusnya adalah present value biaya sama dengan terminal value atau TV dibagi dengan 1 ditambah MIRR dipangkatin dengan N. Kenapa rumusnya PV biaya bukan MIRR? Sebenarnya di sini kan ada variabel MIRR, jadi nanti kita bisa dapetin MIRR dari rumus ini. Ya udah langsung aja kita cari PV biaya present value biaya untuk yang investasi truk adalah 17.100. Ini dari soal, sama dengan TV-nya. TV atau terminal value dari MIRR itu udah kita hitung tadi, yaitu sebesar 16.612. Oke, dibagi 1 plus MIRR dipangkatin 5 karena 5 tahun. Nah, di sini kita pakai cara yang agak matematis sedikit. Jadi penyebutnya ini kita pindahkan ruasnya, dan juga 17.000-nya kita pindahkan ruas menjadi penyebut gitu ya.
Jadi di sini 1 ditambah MIRR pangkat 5 sama dengan 16.612 dibagi dengan 17.100. 16.000 dibagi dengan 17.100 hasilnya adalah 0,97 sekian. Oke. Nah, setelah itu pangkatnya kita pindahkan ruas. Ketika pangkat dipindahkan ruas itu menjadi akar. Jadi 1 plus MIRR sama dengan akar 5 dari 0,9715. 1 ditambah MIRR, akar 5 dari 0,97 adalah 0,994. Maka MIRR adalah 0,994, satunya pindah ruas menjadi negatif 1 atau dikurang 1, sehingga MIRR sama dengan negatif 0,006 atau MIRR negatif 0,6%. Oke, udah dapet MIRR untuk investasi truk. Sekarang kita cari MIRR untuk investasi katrol. Untuk MIRR investasi katrol itu juga sama aja. Present value biaya itu dari soal yaitu sebesar 22.430 sama dengan TV-nya itu udah kita hitung tadi sebesar 27.146 dibagi dengan 1 ditambah MIRR pangkat 5. Sama aja ngitungnya kayak tadi, 1 plus MIRR pangkat 5 sama dengan 27.146 dibagi dengan 22.430. 1 ditambah MIRR pangkat 5 sama dengan 1,21. 1 plus MIRR sama dengan akar 5 dari 1,21. 1 plus MIRR sama dengan 1,038. MIRR sama dengan 1,038. Satunya pindah ruas menjadi negatif 1. MIRR sama dengan 0,038 dan MIRR sama dengan 3,8%. Kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan MIRR, proyek truk menunjukkan hasil negatif, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan lagi penghitungan metode sebelumnya dan juga diskresi daripada dewan direksi beserta penanam modal. Namun apabila penghitungan hanya berdasarkan MIRR saja, proyek truk ditolak karena menunjukkan hasil negatif. Proyek katrol diterima karena menunjukkan hasil yang positif. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal kasus nomor 2. Soalnya adalah PT Pasti Makmur sedang mempertimbangkan suatu usulan proyek untuk anggaran modalnya. Perusahaan mengestimasikan proyek tersebut sebesar 12 juta dolar. Estimasi ini berasumsi bahwa perekonomian dan kondisi pasar kurang normal selama beberapa tahun ke depan. Akan tetapi CFO atau Chief Financial Officer perusahaan meramalkan hanya terdapat peluang 40% perekonomian akan normal. Menyadari adanya ketidakpastian ini, perusahaan akan melakukan analisis skenario sebagai berikut. Di sini ada skenario kondisi, resesi di bawah rata-rata, rata-rata, di atas rata-rata, dan ada ledakan ekonomi atau boom. Ada probabilitas hasil, dan juga ada NPV dalam jutaan dolar. Yang ditanya adalah berapakah NPV proyek yang diharapkan, defisiasi standar NPV, dan juga koefisien variansi dari NPV. Oke. Sekarang langsung aja kita hitung dari yang ditanyakan. Yang pertama kita hitung NPV yang diharapkan atau expected net present value-nya. Jadi net present value yang diharapkan itu rumusnya adalah sigma dari NPV dikali probabilitas. Oke. Yaitu sama dengan kita lihat NPV-nya adalah NPV di masa resesi itu adalah negatif 70 dikali dengan probabilitasnya 0,05, kemudian ditambah dengan NPV di bawah rata-rata yaitu negatif 25 dikali probabilitasnya yaitu 0,2, ditambah 12 kali 0,4, ditambah 20 dikali 0,2, ditambah 30 dikali 0,10. Nanti NPV yang diharapkannya itu dihitung.
yaitu minus 3,5 minus 5 ditambah 4,8 ditambah 4 ditambah 3. NPV yang diharapkannya sebesar 3,3. Oke, udah dapat NPV yang diharapkan. Sekarang kita lanjut ke standar deviasi NPV. Oke, jadi rumus standar deviasi adalah akar dari sigma NPV dikurang NPV yang diharapkan dipangkatin 2 dikali probabilitas. Oke, tinggal kita masukin aja. Negatif 70 dikurang dengan negatif 3,5 dipangkatin 2 dikali 0,05 ditambah negatif 25 dikurang negatif 5 pangkat 2 dikali 0,2 ditambah 12 dikurang 4,8 pangkat 2 dikali 0,4 ditambah 20 min atau dikurang 4 pangkat 2 dikali 0,2 ditambah 30 min 3 pangkat 2 dikali 0,10. Jadi standar deviasi sama dengan akar dari 221,1 ditambah 80 ditambah 20,75 ditambah 51,2 dan ditambah 72,9. Sehingga standar deviasi sama dengan akar dari 445,93, yaitu standar deviasinya sebesar 21,11. Oke, standar deviasi udah dapat, kita lanjut ke koefisien varians dari NPV. Rumusnya adalah variansinya itu rumusnya adalah NPV yang diharapkan dibagi dengan standar deviasi. Tadi NPV yang diharapkan udah kita dapat, yaitu udah kita hitung, yaitu 3,3, dan standar deviasinya juga udah kita hitung, yaitu 21,11. Itu tinggal kita bagi aja, yaitu hasilnya sama dengan 0,1563. Kalau dipersentasekan, koefisien variansi sama dengan 15,63%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. PT Bugih Lamo memerlukan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk memperluas bisnisnya. Penjualan saat ini 16 juta unit, harga jual per unitnya itu 125 dan harga variabel per unitnya itu 200. Biaya tetapnya sebesar 880 juta, biaya bunganya itu sebesar 470 juta. Terus perusahaan ini juga merencanakan untuk menjual obligasi senilai 400 juta dengan membayar bunga atau kupon sebesar 10%. Di sini ada keterangan obligasi laku dijual seharga nilai nominalnya, serta menerbitkan saham biasa baru senilai 600 juta. Harga jualnya itu 2.000 per lembar. Ekspansi bisnis ini diharapkan tidak mempengaruhi penjualan atau biaya variabel untuk beberapa tahun mendatang, tetapi operasi tetap akan meningkat 50 juta per tahun. Tarif pajak 40% dan jumlah saham yang beredar saat ini adalah 1.250.000 lembar. Maka hitunglah DOL, DFL, dan DCL sebelum ekspansi, DOL, DFL, dan DCL setelah ekspansi, hitunglah EPS setelah ekspansi dan juga BEP yang baru. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama kita hitung DOL yang sebelum ekspansi dulu. Jadi rumusnya adalah quantity dikali P min V dibagi quantity dikali P min V dikurangin F, di mana P adalah price atau harga, V adalah variable cost atau biaya variabel, dan F adalah fixed cost atau biaya tetap. Langsung aja kita masukin 16 juta dikali dengan 125 dikurang 200 dibagi 16 juta dikali 125 dikurang 200 dikurangi dengan 800 juta. Maka sama dengan negatif 1.200.000.000 dibagi negatif 1.200.000.000 sama dengan dikurang 800 juta sama dengan negatif 1.200.000.000 dibagi dengan negatif 2 miliar. DOL sama dengan 0,6. Oke, sekarang kita lanjut menghitung DFL-nya. Rumus DFL itu mirip-mirip dengan rumus DOL, yang membedakan adalah adanya variabel I atau interest atau bunga. Oke. Di sini kita tinggal masukin aja
Q-nya itu 16 juta dikali dengan 125 dikurang 200 dibagi dengan 16 juta dikali 125 dikurang 200 kemudian dikurang 800 juta dan dikurang dengan 470 juta. Oke. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 miliar 200 juta dibagi dengan negatif 2 miliar 470 juta. Sehingga DFL adalah 0,48. Dan yang terakhir adalah DCL. Cara mencari DCL itu hanya mengkalikan DOL yang udah kita hitung dan DFL yang udah kita hitung. DOL tadi adalah senilai 0,6. Terus DFL-nya adalah 0,48 dikalikan sehingga DCL sama dengan 0,288. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan B, yaitu menghitung ekspansi DOL, DFL, dan DCL setelah ekspansi. Tinggal kita masukin nilainya, yaitu 16 juta dikali dengan 125 dikurang 200 dibagi dengan 16 juta dikali 125 dikurang 200 dikurang 800 juta dan dikurang 50 juta dari biaya operasi tahun selanjutnya, yaitu setelah ekspansi gitu ya. Kemudian dikalikan, dihitung, hasilnya adalah negatif 1 miliar 200 juta dibagi dengan 1 miliar 200 juta dikurang 800 juta dikurang 50 juta. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 miliar 200 juta dibagi dengan negatif 2 miliar 50 juta sehingga DOL sebesar 0,585. Kemudian kita lanjut untuk menghitung DFL. Sebelum kita menghitung DFL-nya dulu, kita harus perhatikan bahwa selagi investasi atau ekspansi, perusahaan mengeluarkan bond atau obligasi, sehingga interestnya ini harus kita tambahkan dulu dengan beban bunga daripada obligasinya. Yaitu kita udah tahu beban bunganya 470 juta ditambah dengan 40% dikali 400 juta. Ini dari soal, habis itu interestnya sama dengan 470 juta ditambah 160 juta, sehingga total bunga itu sebesar 630 juta. Oke, udah dapetin I-nya atau bunganya, kita tinggal masukin ke rumus. Sama aja ngitungnya kayak yang tadi, 16 juta dimasukin, disubstitusikan ke dalam rumus, sehingga hasilnya adalah negatif 1 miliar 200 juta dibagi dengan negatif 1 miliar 200 juta dikurang 800 juta dikurang 630 juta. DFL sama dengan negatif 1 miliar 200 juta dibagi dengan negatif 2 miliar 630 juta. Sehingga DFL bernilai 0,456. Yang terakhir kita menghitung DCL-nya. DCL itu sama dengan DOL dikali DFL. Oke, tinggal kita masukin aja. DOL dan DFL udah kita cari. DOL-nya itu 0,585 dikali dengan DFL-nya 0,456. Sehingga DCL sama dengan 0,266. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal C, yaitu pertanyaannya adalah EPS setelah ekspansi, earning per share. Sebelumnya kita cari dulu EBIT-nya. EBIT-nya itu atau earning before interest and tax, yaitu sebesar negatif 2 juta. Terus earning after tax-nya itu kita kurangi bunga dan kita kurangi pajak. Nah, kita tahu bahwa EBIT-nya itu negatif, yaitu negatif 2 miliar dikurang dengan bunganya 630 juta dan pajaknya 0. Kenapa pajaknya 0? Karena perusahaan mengalami kerugian. Oke. Sehingga EAT-nya atau laba bersihnya itu negatif 2 miliar 630 juta. Nah, rumus EPS itu adalah EAT dibagi dengan JSB. JSB itu adalah jumlah saham beredar.
Cuman karena perusahaan mengalami kerugian, tidak ada keuntungan yang dibagikan sehingga tidak ada keuntungan per saham di tahun tersebut. Oke. Udah kita dapetin EPS-nya, setelahnya kita hitung BEP yang baru. Rumus BEP adalah FC dibagi dengan 1 min V dibagi dengan P. Fixed cost-nya itu kita udah tahu 800 juta, kemudian dibagi dengan 1 dikurang 200 dibagi dengan 125, yaitu 800 juta dibagi dengan 1 dikurang 1,6, sehingga 800 juta dibagi negatif 0,6, sehingga nilai BEP adalah negatif 1.333.000.000 sekian. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya adalah PT Sido Muncul sedang mencoba untuk mengestimasikan arus kas operasi bersih tahun pertama. Untuk usulan satu proyek, staf bagian keuangan telah mengumpulkan informasi berikut ini tentang proyek tersebut. Ada data penjualan yaitu sebesar 10 juta, biaya operasi sebesar 7 juta, penyusutan 2 juta, dan beban bunga 2 juta. Ada juga pajak perusahaan yang 40% dan WACC atau cost of capital-nya itu sebesar 10%. Oke. Yang ditanyakan A adalah arus kas operasi tahun pertama. Terus yang B, jika proyek ini menganibalisasikan arus kas proyek lain sebesar $1 juta sebelum pajak per tahun, apakah dampak hal ini pada jawaban Anda untuk pertanyaan A? Kemudian C, abaikan pertanyaan B, jika tarif pajak turun 30%, bagaimana hal ini akan mengubah jawaban Anda untuk pertanyaan A? Oke, sekarang kita jawab langsung aja ke arus kas operasi, yaitu pertanyaan yang A. Kita hitung dulu laba operasi atau EBIT-nya, earning before interest and tax, dengan cara menghitung masukkan penjualan yaitu 10 juta dikurangi dengan biaya operasi yaitu 7 juta dan dikurangi dengan penyusutan yaitu sebesar 2 juta. Sehingga EBIT-nya itu sebesar 1 juta. Oke, udah ketemu EBIT-nya, kita masukin ke dalam rumus arus kas operasi, yaitu rumusnya adalah EBIT dikali 1 dikurangin dengan pajak ditambah penyusutan dan juga ditambahkan dengan amortisasi. EBIT-nya udah kita tahu 1 juta, kita masukin 1 negatif, tax-nya 40%, kita desimalkan menjadi 0,4 ditambah dengan penyusutannya yaitu sebesar 2 juta. Nah, sehingga arus kas operasi itu sama dengan 1 juta dikali 0,6 ditambah 2 juta, sehingga 600 ditambah 2 juta sama dengan $2.600.000. Kemudian lanjut ke soal yang B, yaitu mengkanibalisasikan proyek lain sebesar 1 juta. Jadi maksud mengkanibalisasikan itu adalah mengambil arus kas proyek lain untuk dimasukkan kepada proyek yang lainnya. Paham ya? Nah, jadi arus kas operasi kepada jawaban nomor A adalah menambahnya arus kas yang masuk dari yang sejumlah 2.600.000 menjadi 3.600.000, yaitu bertambah sebesar 1 juta dari penganibalisasian proyek lain. Oke. Udah, habis itu kita lanjut ke pertanyaan yang C. Penurunan pajaknya itu menjadi 30%. Terus nanti arus kas operasinya jadi berapa? Apakah berpengaruh terhadap jawaban yang A? Pertanyaannya kayak gitu. Oke, kita tinggal masukin aja arus kas operasinya, yaitu EBIT dikali 1 min T atau pajak, ditambah penyusutan dan ditambah amortisasi. Nah, di sini teksnya itu adalah 30%, sehingga 1 juta dikali 1 min 0,3 ditambah 2 juta ditambah 0, sehingga sama dengan 1 juta dikali 0,7 ditambah 2 juta sama dengan 700.000 ditambah 2 juta sama dengan 2.700.000. Apakah perubahan terjadi? Ya, perubahan itu terjadi. Perubahan terjadi ketika tarif pajak itu diturunkan. Hal ini dengan turunnya tarif pajak,
Hal ini menambah arus kas operasi perusahaan. Oke, itu dia pembahasan dari soal manajemen keuangan tahun 2018-2019. Terima kasih.